semuanya, selamat datang kembali di Les Motor Club Channel dengan gue Mike. Dan hari ini kita sudah berada di tempat yang baru, di Les Motor yang baru. Jadi kalau kalian mau tahu tempatnya di mana, kalian cukup ngecek aja di Google Maps, di Instagramnya Les Motor. Itu semua sudah ada alamat lengkap Les Motor yang baru. Tempatnya yang pastinya lebih enak, lebih nyaman. Pokoknya semuanya untuk kalian semua tim Les Motor. Oke guys, jadi hari ini gue akan mereview sebuah motor ZX25R. Bisa kalian lihat ya. ZX25R ini adalah ganteng-ganteng tapi serigala gitu guys ya. Jadi ini baru selesai dekalnya. Jadi memang basicnya ini motornya memang warna biru. Waktu itu waktu akhir tahun 2020 di Instagram Les Motor kita juga sudah banyak update juga apa aja yang sudah terpasang di motor ini. Lalu hari ini selesai pemasangan dekalnya, jadi hari ini kita review full untuk motor ini. Motor ini miliknya Bro Radityo, dia juga salah satu anggota dari ZX25R Indonesia ya. Jadi ini ada salah satu membernya yang memang jor-joran full abis pokoknya semuanya di Les Motor. Nah hari ini gue akan mereview apa aja yang sudah terpasang di motornya si ganteng-ganteng serigala gitu ya. Untuk pemiliknya kebetulan nggak punya IG, jadi memang si ganteng-ganteng serigala ini juga identitasnya agak sedikit misterius ya. Seperti serigala yang misterius gitu deh ceritanya. Oke guys, mari kita review pertama-tama. Untuk dekalnya, thank you buat Bro Graphic Factory, Bro Wandi yang sudah bikin motornya jadi makin keren. Jadi makin sangar ya, keren banget warnanya. Desainnya juga pokoknya top banget gitu ya. Yang gue seneng adalah di mulutnya si serigalanya ini, itu pas banget ada di air scoop-nya si Kawasaki ZX25 itu. Jadi kayak mulutnya itu ngebuka, kesannya tuh kayak air scoop-nya ini tuh kayak mulutnya si serigala itu. Oke, mari kita akan review. Jadi kalau bajunya udah kita review yang baru di Graphic Factory, nah kita akan review mulai satu persatu dari depan. Nah untuk dari bagian depannya akan gue review pertama itu adalah velgnya. Velgnya kita menggunakan OZ Piega warna merah. Jadi sama seperti motornya si jadi sama seperti motornya Bro Brian yang pakai OZ Piega, cuma bedanya kalau dia itu pakai warna biru Dov. Kalau si Bro Radit ini dia memilih menggunakan warna merah. Jadi waktu itu gue juga sudah pernah voting ya di IG-nya Les Motor. Jadi waktu itu netizen dan para followers Les Motor juga memang memilih untuk digunakan warna merah yang ketemu sama warna biru basicnya ya. Jadi memang ini hasil dari voting kalian para netizen yang budiman dan para followers Les Motor yang setia. Jadi didengarkanlah gitu ya suara atau aspirasi dari kalian gitu. Nah ini sudah terpasang, jadi Piega untuk ukuran depannya itu di 3,5 sedangkan belakangnya 4,25. Untuk bannya depan belakang menggunakan bedlag 120, belakang ideal tuh 160. Jadi memang untuk mengejar size idealnya ya. Jadi nggak cari yang besar-besar. Kalau yang seperti Bro Vino kan kemarin pakainya 5,5. Lalu untuk pengeremannya, yang pasti karena bawaannya sudah radial, jadi kita tinggal ganti aja kalipernya. Ini menggunakan Brembo M4 108 mm ya yang radial. Lalu untuk bautnya kita ganti bautnya pakai Pro Bolt. Jadi memang supaya nggak nanggung-nanggung ya. Jadi sekalian juga bautnya diganti pakai Pro Bolt yang titanium warna gold. Nah kalau untuk selang remnya sudah menggunakan HEL. Ini untuk ABS full set ya. Bisa dilihat. Kalipernya pun juga sudah Brembo depan belakang. Yang belakang pakai Brembo yang red logo P2. Lalu untuk master remnya kita gunakan master rem RCS 15 Corsa Corta. Memang penggunaan untuk single disc kita pakaikan master rem Brembo RCS Corsa Corta 15. Sedangkan kalau untuk koplingnya kita pakaikan Kenmoto. Jadi ini kita pakai pivot 28 karena memang kebetulan memang si ZX25 ini koplingnya kan nggak terlalu berat. Jadi kita pakaikan yang pivot 28 yaitu Kenmoto supaya feel-nya itu lebih dapat ya, akselerasinya itu lebih dapat, nggak terkesan kayak slip kalau terlalu enteng. Oke, lalu berlanjut untuk bagian kokpitnya ini. Ya, kokpitnya ini juga sudah cukup, bukan sudah cukup, tapi memang benar-benar full. Segitiganya kita sudah ganti, baru saja kita ganti menggunakan CNC8. Ini yang warna merah dengan desain terbaru. Ya. Lalu untuk tutup shocknya juga kita ganti jadi warna biru, kombinasi merah biru. Kalau untuk steering dampernya kita pakai Öhlins ya guys ya. Nah jadi memang untuk kokpitnya ini sudah lengkap sekali. Ditambah juga dengan tabungnya ini dikasih cover dari WR3 warna merah. Lalu untuk gripnya kita pakaikan Harris yang warna karbon hitam. Progatnya pakai karbon pastinya warna merah. Lalu kita akan menuju ke bagian carbon parts. Nah carbon parts ini dia memang cukup full di motor ini. Dari depan sudah ada spakbor, lalu ada winglet ya, spionnya juga kita cover dari carbon parts. Lalu ada di bagian kokpitnya ini speedometer cover yang kecil. Lalu juga dashboard speedometernya, ini juga sudah dilapis karbon ya. Lalu untuk bagian knee grip,
Ini grip set, lalu panel kecilnya juga semua dari carbon parts. Lalu ke bagian sedikit ke belakang, itu ada hugger dan ada juga swing arm cover dari carbon parts. Lalu tail slider, dan lalu juga di bawah jok ini. Kalau di bawah jok ini memang mesti harus dilapis. Jadi dari parts originalnya dilapis supaya jadi karbon. Nah, lalu untuk suspensi belakang, jadi kalau steering damper sudah Öhlins, suspensi belakang juga pakai Öhlins. Ini kita menggunakan pakai yang KA711 ya, customernya Ninja Air, di custom sama Öhlins Indonesia. Jadi kalau untuk hasil customernya sudah tidak diragukan lagi. Oke, nah lalu untuk joknya kita juga sudah ganti menggunakan Louis Moto. Bisa dilihat memang Louis Moto ini bikin tampilannya juga jadi sangat mewah sekali. Berubah banget dengan kombinasi garis-garis biru sama ada karbon-karbonnya di sini. Ini memang bikin tampilan motornya juga jadi semakin keren ya. Jadi selain fungsi sudah pasti dapat, looknya juga harus dapat ya. Jadi ngelihatnya pun juga mewah. Oke, nah lalu berlanjut lagi kita ke footstepnya. Footstepnya dia pakai Katsumoto dengan yang tipe carbon heel. Jadi kalau di Katsumoto itu ada dua pilihan. Untuk ininya, heelnya ini bisa yang non karbon dan yang karbon. Tapi kalau kalian pilih yang karbon, kalian bisa one day kalian mau balik ke standar atau yang warna hitam itu juga bisa. Kalau kalian mau heelnya karbon juga bisa. Jadi kalau untuk kalian yang memilih karbon itu kalian bisa selalu copot pasang ya untuk ininya aja. Oke, lalu yang gokil lagi dari motor ini sebenarnya adalah penggunaan full system knalpotnya itu dari Akrapovic. Lalu untuk radiatornya sudah diganti dengan radiator Bipro yang racing atas bawah, jadi itu emang radiator yang gede ya, radiator racing. Nah, kenapa digantikan dengan radiator racing? Radiator racing ini tuh fungsinya banyak banget guys. Selain bikin performanya juga lebih joss karena aliran udaranya semakin besar, motor pun juga panas juga berkurang gitu ya. Lalu ditambah juga dengan penggunaan engine ice di motor ini, jadi pokoknya benar-benar gokil banget lah gitu ya, hasilnya sangat-sangat luar biasa banget. Oke, itu dia guys. Lalu untuk performa juga sudah pasang Powertronic dari Sporty motor. Jadi Powertronic ini adalah piggyback yang memang dirancang, didesain untuk mendongkrak performanya dari si ZX25R ini. Ya, jadi sudah menggunakan knalpot Akrapovic ya. Memang knalpot yang didesain untuk ZX25 dengan kenaikan HP kira-kira hampir 2 HP, ditambah lagi dengan penggunaan Powertronic dan juga racing radiator dari Bipro. Nah, ini deh guys hasilnya. Inilah si ganteng-ganteng serigala miliknya Bro Radityo. Jadi bagaimana menurut kalian? Ganteng kan gitu ya serigala ini gitu. Jadi itu aja guys review dari motor ini ZX25. Gua mau say thanks buat Bro Radityo yang sudah mempercayakan motor ini di Les Motor ya. Selalu nambah gitu, dan ini mudah-mudahan bukan final, ada lagi pasti nanti akan ditambah kalau ada barang-barang baru. Tentunya juga untuk kalian yang mau modifikasi ZX25R, jangan lupa di Les Motor lengkap. Kalian bisa jadi seperti ini, kalau kalian mau simple-simple juga bisa. Oke guys, itu aja dari gue. Gue Mike, and I'll see you again in next time. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe Les Motor YouTube channel. And I'll see you again next time. Stay safe and see you next time. Bye-bye. Oke guys, sebelum gue lupa, gue juga akan melakukan soundcheck dari Akrapovic. Memang Akrapovic ini udah banyak lah ya kita review dan udah banyak banget soundchecknya. Tapi berhubung ini sudah menggunakan Powertronic dan juga sudah menggunakan radiator racing dari Bipro, gue juga pengen dengar atau sedikit membandingkan apakah dia ada perubahan di segi suara gitu ya kalau kita menggunakan Powertronic dan juga kalau kita menggunakan racing radiator Bipro. Jadi ada atau tidak ada perubahan ini berdasarkan kuping gue aja ya. Jadi kita coba. Oke, sambil kita nunggu dia sedikit panas. Kalau gue dengar dari idle-nya sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali ya, rada-rada mirip sih. Oke, Akrapovic ini juga lagi naik lagi ya guys ya pamornya, karena memang di beberapa ZX25 itu kalau menggunakan knalpot custom itu ngemposnya tuh banget gitu. Jadi karena nggak tahu karena pipanya yang kebesaran atau apa, jadi banyak yang ngeluh kalau ZX25 yang ganti knalpot yang pipanya terlalu besar itu jadi ngempos parah gitu. Nah, jadi kembali lagi ke Akrapovic yang memang didesain khusus untuk ZX25 ya. Jadi segala macam powernya, untuk performanya memang sudah diperhitungkan untuk Kawasaki ZX25. Oke guys, ini adalah knalpot dengan suara terbass, termanis ya, teradem yang pernah ada di ZX25.
bisa gue bilang sisanya itu suaranya rada kenceng, sisanya itu suaranya cukup cempreng. Jadi kalau kalian tipikal orang yang suka suaranya ngebas-ngebas, adem-adem, ya Krapovic lah gitu pilihannya. Oke guys, without further ado, mari gue sedikit naikkan RPM-nya. Motornya aja baru 626 km guys. Sip guys, itu dia soundcheck dari Krapovic menggunakan Powertronic dan juga radiator racing dari B-Pro. Dari segi suara memang tidak ada perubahan, tapi tadi ketika gue geber gitu ya, biasa kan derajatnya itu naiknya cukup cepat gitu ya. Ini kalau gue perhatikan sih derajatnya itu naiknya tuh sedikit lebih lambat dibanding kalau misalnya dia menggunakan radiator standar bawaan dari si Kawasaki-nya gitu guys. Jadi itu aja dari gue Mike. Sekali lagi thank you and I'll see you again next time. Bye bye.